Yulio Laura sama jahatnya. Suami pukul mata kiri, istrinya kanan. Dera penyiksaan ART di Bandung Barat. Rohimah, perempuan warga Garut yang disekap dan disiksa majikan di Bandung, ternyata banyak mengalami penganiayaan. Setidaknya itu yang terungkap saat Rohimah memberikan pengakuan pada kuasa hukumnya terkait kasus ART dianiaya majikan di Bandung. Dan penyiksaan itu juga dilakukan secara bergiliran oleh kedua majikannya. Jadi setelah salah satu melakukan penganiayaan, berikutnya gantian majikan yang satu yang melakukannya. Penyiksaan yang dilakukan pasangan suami istri Yulio Christian dan Laura Francilia terhadap asisten rumah tangga atau ART bernama Rohimah tergolong sadis. Pasalnya, korban dipukul menggunakan peralatan dapur saat sang majikan tidak puas dengan hasil pekerjaan Rohimah. Penyiksaan dan penyekapan terjadi di perumahan Bukit Permata, Blok G1 RT 4 RW 22, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Kuasa hukum Rohimah Asep Muhyiddin mengatakan, berdasarkan pengakuan korban, majikannya kerap menyiksa secara bergiliran dan hampir setiap malam. Seperti mata sebelah sini kiri oleh suaminya dan mata sebelah kanan oleh istrinya. Dari penjelasan dokter juga, korban mengalami benturan di kepala akibat benda tumpul semacam teflon. Ujar Asep saat ditemui di Mapolres Cimahi, Senin 31 Oktober 2022. Asep mengatakan pelaku juga kerap memasukkan tangan korban ke kloset oleh pelaku ketika dia sedang berada di kamar mandi. Setelah dimasukkan ke kloset, kepala korban juga diinjak sama si pelaku. Jadi mulut korban hampir masuk ke kloset seperti itu, kata Asep. Penganiayaan tersebut terus berlanjut dengan cara korban ditusuk menggunakan jarum peniti. Mendapat penyiksaan itu, korban tidak bisa meminta tolong karena kerap diancam pelaku. Dari pengakuan korban, jarum peniti itu ditusuk-tusuk ke tangan korban oleh si pelaku itu. Ucapnya, rentetan penyiksaan diperkuat dengan adanya barang bukti yang disita polisi seperti panci berdiameter 20 cm, ember warna hijau berdiameter 30 cm, dan teflon berdiameter 20 cm. Kemudian polisi juga menyita box penyimpanan alat bayi warna biru muda, centong masak warna coklat, sapu warna oranye dengan gagang warna silver, kemoceng warna ungu dengan gagang warna silver, dan peniti. Wakapolres Cimahi Kompol Niko N. Adiputra mengatakan terkait bukti yang diamankan itu tentunya ada kaitan erat dengan proses penyidikan yang dilakukan. Apakah benar atau tidak semua itu digunakan, tapi yang pasti barang-barang tersebut salah satunya digunakan pelaku untuk menganiaya korban, kata Niko. Gaji dipotong kalau bikin salah. Gaji yang dijanjikan sebesar 2 juta rupiah ternyata tak pernah dibayarkan penuh oleh sang majikan. Gaji Rohimah dipotong 100.000 setiap dia bikin kesalahan. Kuasa hukum Rohimah Asep Muhyiddin mengatakan, dengan adanya pemotongan tersebut, selama 3 bulan terakhir, Rohimah kerap menerima gaji dengan nominal yang berbeda-beda. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, gaji dipotong 100.000 rupiah. Contohnya kalau telat nyabut pompa air, telat masak, itu didenda. Ujarnya saat ditemui di Mapolres Cimahi. Asep mengatakan pada bulan pertama Rohimah hanya dibayar 1,2 juta, lalu bulan kedua hanya 1 juta rupiah dan 800.000 rupiah di bulan ketiga, padahal gaji yang dijanjikan 2 juta rupiah per bulan. Jadi gajinya tidak akan pernah full 2 juta rupiah seperti yang dijanjikan, kata Asep. Rohimah sendiri, kata dia, bekerja di keluarga tersangka melalui bantuan seseorang karena terpaksa bekerja sebagai ART demi menghidupi seorang anaknya yang berusia 8 tahun. Jadi karena desakan kebutuhan ekonomi, makanya dia bekerja sebagai ART. Apalagi setelah dia pisah dengan suaminya, perlu biaya untuk menghidupi anaknya yang berusia 8 tahun, kata Asep. Wakapolres Cimahi Kompol Niko N. Adiputra mengatakan dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan korban, gaji atau hak-hak korban diberikan dengan nominal 1,5 juta rupiah. Kita berbicara kondisi hari ini untuk upaya dibayarkan nominalnya 1,5 juta rupiah per bulan. Kita dalami unsur-unsur lainnya kalau memang ada kelalaian dari tersangka soal gaji korban, ujar Niko.